Ini pasti Pak Kiai tahu kenapa yang diputarnya film India Iya, ya? iya. Emang Pak Kiai suka film India? Dulu waktu saya masih Oh, sekolah, sekarang enggak? iya. Enggak ada. Ya masih juga nggak apa-apa kali. Tahun 70-an. Saya pesantren itu kan tidak jarang pulang ke Cirebon. Saya di Kediri, Lirboyo. Dikira orang tua saya rajin, barangkali ngaji terus. Enggak. Ya, nonton ini. Rajin nonton film India. Pernah 1 bulan puasa itu sampai 28 kali saya nonton. Waduh. Iya. Jadi bulan puasa itu diisi. Iya. Ada film namanya judulnya Up Aye, Bahar Aye. Ada Get. Waktu itu Jitendra, Dharmendra, Malasina, Hema Malini, Mumtaz, itu bintang filmnya itu. Oke. Iya. Sampai 28 kali itu satu film yang sama Bukan, ditonton berulang enggak ganti-ganti, ya? ganti. Oke. Ganti-ganti ya. Tapi coba saya ingin konfirmasi nih. Betul hanya 28 kali nih? Ini Pak Badrudin. Silakan Pak. Ini saksi mata nih. Iya, iya. 28 kali waktu itu nonton film India atau bahkan lebih dari itu, 40 kali ya? Lebih dari itu. Kenapa? Lebih dari itu? Iya. Sampai berapa kali itu Pak Badrudin kira-kira Kan Pak? kalau lihat Kiai? film kan dicatat judulnya dan apanya itu sekitar 40 atau berapa itu. Dicatat. Iya, ada judulnya. Dicatatnya di mana sih? Ya di buku kalau habis lihat kan judulnya ini apa yang mainnya ini kan dicatat ya. Oke. Arsipnya ada di saya. Di sini. Aduh, kalau di bawah nih. Kalau kan orang tua di kampung itu melihat bahwa wah anakku rajin belajar gitu. Sampai pernah dihukum oleh pesantren waktu itu. Ya kalau pulangnya lewat ya ditakjir bahasanya itu kan. Berapa kali udah ketahuan? 2 kali ada ya. 2 kali ya. 2 kali gitu ada. ya. Diapain Udah itu? lama sih. Pak Kiai diapain itu kalau misalnya ketahuan lagi? Diperingatkan saja. Tapi Diperingatkan. kalau lebih dari itu ya bisa dipotong rambut. Pernah? Enggak pernah. Enggak sampai itu. Nggak pernah sampai dibotakin Karena gitu? ketahuannya cuma 2 kali. Saya ketahuannya berkali-kali. Padahal ya. 40 kali. Oke, selain nonton film India itu apalagi tuh kesukaannya Pak Kiai pada saat di pesantren? Dulu saya kan pesantrennya di orang tuanya Kang Said itu. Kang Said itu waktu 67 saya pesantren di Kempek gitu. Dia itu masih seneng main gambus gitu, orkes tuh. Orkes gambus Asautan dan apa itu kalau malam Al-Barkah gitu. Jadi kalau malam main orkes pulang jam 2 gitu ya. Terus kalau dapat uang saya yang ngumpulin gitu. Tapi kehebatannya Kang saya itu kalau malam habis nyanyi, tidur, subuh bangun, tidur lagi, jam 8 itu kiai datang mau ngaji, saya bangunkan. Saya bangun ngaji, baca kitab itu hanya sebentar terus datang ngadep ke kiai itu semuanya itu sudah hafal semua itu. Padahal cuma sebentar. Iya. Sementara Bapak Kalau saya kan bawahnya kan oke. jauh gitu. memang hanya butuh waktu sebentar tapi ingatannya kuat begitu? Kuat gitu. Oke. Kabarnya ada bawa surat yang sampai sekarang masih berkesan untuk Pak Badrudin. Surat apa nih Pak? Waktu saya ikut Kang Said Suratnya di bawah nggak Pak? di bawah. Boleh lihat suratnya nggak Pak? Suratnya. Ini suratnya. Banyak surat sih, tapi yang penting itu ini. Boleh. Untuk pedoman saya, kalau mendidik anak, kalau kuliah, punya tanggutan dengan orang lain supaya diselesaikan dulu. Bapak sering baca surat ini? Boleh kami lihat? Sering baca surat ini berulang-ulang Ya, gitu? Kalau mengenang. Di sini tanggalnya Nggak ada tanggal, Nggak ada tahunnya tanggal ya? 80-an. tahun Sering. 80-an. Iya. Ini Pak Said masih ingat tulisannya dulu begini? Iya jelek ya. Jadi yang membuat Bapak terkenang terus dengan satu surat ini adalah Enggak, setelah Kang Said itu sukses dalam mencari ilmu, dalam hati saya itu Kang Said benar pemikirannya pada waktu itu kalau orang cari ilmu harus
beban-beban yang telah dia jalankan dulu harus dipertanggungjawabkan dulu gitu. Padahal Kang Said pada waktu itu masih susah. Istrinya sedang mengandung, padahal zakannya itu hanya 500 real, cukup untuk makan, tapi masih bisa menyisipkan uang untuk disampaikan kepada orang-orang yang pernah Kang Said hubungi dulu. Kan dalam surat Kang Said istrinya sedang mengandung anak kedua mungkin. Anak pertama kan mati di sana. Dalam surat itu istri saya sedang hamil. Kang Said titip uang sama jamaah haji sekitar 70.000 rupiah. Suruh ngasihkan kepada orang-orang yang pernah mungkin Kang Said, saya sendiri nggak tahu. Suruh ngasihkan kepada orang 3. Satu kepada Pak Masnun yang tadinya pinjam 12.000 dikasih 15.000. Sama Haji Yusuf yang tadinya pinjam 5.000 jadi 10.000. Mungkin pemikiran Kang Said cari ilmu kira-kira bermanfaat agar hak-hak orang lain terlepas dari dia. Saya baca sedikit kalimat terakhirnya, boleh nggak? Boleh, Boleh ya, Pak ya. Mungkin Pak Kiai juga ingin mengenang ini suratnya isinya apa. Terakhirnya nih, ini halaman keduanya. Semoga taubat saya diterima oleh Allah dan sampai jumpa dengan Bat. Maksudnya Badrudin ya. Saya sudah rindu sekali ingin tidur dengan Bat. Maksudnya sekamar pada saat pesantren begitu. Di bawahnya lagi ada tulisan begini. Segera balas dengan surat-surat dari mereka ya. Iya, yang dikasih Lain uang. kali insya Allah saya kirim lebih banyak untuk adikku ya, ku rindu Haji Bat. Wow, ini masih disimpan terus. Ini Pak Kiai, akan ada seseorang yang sempat menyaksikan Pak Kiai ini menanti-nanti wesel dari orang tua gitu. Ya. Masih ingat siapa? Enggak lupa. Ini nih Pak. Waduh, Pak Ahyar. ayo. Satu kelas juga nih, satu kelas juga. Satu kelas juga. Tapi Silakan di sini Pak. Beda kamar, beda kamar. Beda Hanya satu kamar. kelas. Gimana Pak Ahyar ceritanya itu? Nanti wesel. Iya, Gimana, jadi Pak? waktu di pesantren Lirboyo itu kalau saya punya mendapat kiriman dari orang tua itu saya ajak Kang Said itu ya ajak nyate sama saya itu karena hobinya nyate gitu. Gimana tuh Pak Kiai? Dan memang bekal saya lebih kecil daripada berdua ini. Ya, pas-pasan kalau saya hanya 3.000 rupiah, yang wajar tuh sebenarnya wajar 5.000 lah, itu normal tuh. Saya cuma 3.000. Ini sampai sekarang masih saling kenal, Iya. masih, padahal sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak Kiai. Iya. Apa itu makna persahabatan untuk Pak Kiai gimana? Ya di pesantren itu kelebihannya adalah ukhuwah persahabatan ya, yang sangat terkesan. Jadi karena sama-sama hidup sederhana, tidur tanpa kasur, tanpa ya kadang ada bantal kadang tidak. Jadi satu kamar saya itu 12 orang waktu itu. Oke. Jadi penuh padat sekali. Nggak ada namanya privasi itu nggak ada, privasi itu nggak ada. Privacy nggak ada. Satu sama lain tahu apa yang kirimannya berapa, apa uang udah habis, apa masih itu semua satu sama lain tahu. Baik Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di sini. Tapi masih ada satu lagi nih untuk segmen keluarga, saat lagi kami kembali. Nah kebetulan saya juga sudah ada yang lamar, dia terus saja. Kalau datang ke rumah saya tuh Mbak nyari surat-surat dari pacar-pacar tuh Mbak. Lah orang tua saya juga care banget Mbak, suratnya disodor-sodorin gitu Mbak.